3 kecamatan, Cilegon, Bojonegara, Pulau Merak. Ini misalkan dari Kota Serang, karena Cilegon merasa punya banyak kekuatan, kemampuan. Seperti di Cilegon ada pelabuhan-pelabuhan, ya. Juga industri, Krakatau Steel dan anak-anak perusahaan. Ya dari sisi pendapatan daerah, kayaknya udah, makanya berani memisahkan diri. Memang dari sisi pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Kota Besar Cilegon memang sangat besar karena ditopang tumbuhnya di PT Krakatau Steel kan. Kemudian berkembang ada Petrochemical Center yang berbatasan juga dengan daerah Cilegon, kawasan industri tumbuh juga di situ kan. Jadi dari sisi PAD istilahnya memang sudah cukup memadai untuk memisahkan diri. Ya memang idealnya sih kita menginginkan suasana Kota Cilegon yang sangat ditopang oleh pertumbuhan industri yang cukup pesat itu. Kalau kita bandingkan ya idealnya ya pertumbuhan itu sama dengan tetangga lah gitu ya di sekitar Serpong tuh kan. Tapi memang kelihatannya masih butuh waktu ya. Pertumbuhan industri belum bisa mengakselerasi target yang ideal. Apalagi di latar belakangi kadang-kadang ya seperti anak tiri di Jawa Baratnya itu, pembangunannya lah kadang terabaikan. Ya. Yang sebanding itu kan Depok dengan Depok ya. Dari beberapa segi Cilegon itu lebih dari Depok. Tapi kalau melihat sarana prasarana seperti jalan dan sebagainya, ya kita harus mengakui Depok lebih berhasil. Harus mulus-mulus caranya. Padahal kan seangkatan dengan Kota Cilegon. SK-nya juga satu SK untuk jalan negeri. Sejak pembangunan semakin pesat, seiring pintu maksiat semakin padat. Di sini dulu terkenal kota santri, kini hilang ditelan zaman. Geger Cilegon perjuangan para santri, bela agama dan bangsa. Fanatik agama yang begitu ruang, kini hilang ditelan zaman. Menangis mungkin di alam sana para santri yang dulu berkasa. Meratap mungkin di alam sana melihat dunia semakin durjana. Geger Cilegon. Seandainya ulama dan umarok itu bersatu, insya Allah itu penyakit masyarakat itu akan berkurang. Jadi sangat disayangkan begitu saya masuk Kota Cilegon dan lahir di Cilegon, setelah membaca Kota Cilegon ini, ternyata Kecamatan Pulau Merak sendiri ini sudah tidak ada pondok pesantren. Sangat disayangkan gitu. Nah, itu memang salah satunya penyakit masyarakat. Masalahnya terkait juga dengan perusahaan ya. Karena ada orang-orang yang usahanya seperti itu. Alasannya usaha kan, industri jasa, hiburan. Kalau yang kita harapkan bersama sesungguhnya Cilegon itu harus bersih dari tempat-tempat maksiat sebenarnya, apapun bentuknya. Karena itu tadi kita kota industri, kota religius. Mulai dari awal Cilegon berdiri itu sudah sepakat kita kota religius. Dan sampai sekarang kita juga kota religius. Makanya ada pesantren besar Al Khairiyah itu ya. Dan para ulama juga sudah sepakat itu. Ya, makanya idealnya harusnya pemerintah secara tegas melarang semua tempat-tempat kemaksiatan, apakah itu bentuknya hiburan atau yang lain.
Nah, oleh karena itu kalau dari DPRD kita sekarang ini sedang mengejar pemerintah untuk membuatkan perda tentang izin hiburan. Belum ada yang mengatur secara khusus mana-mana hiburan yang dibolehkan. Maka kemarin tadi pemerintah mengeluarkan SK Wali Kota karena aspirasi dari para ulama NU maupun MUI maupun ulama-ulama yang lain sepakat untuk menutup tempat hiburan. Yang pada akhirnya ini menimbulkan gejolak di masyarakat. Jadi sepertinya tidak ada konsistensi dari pemerintah Kota Cilegon sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kenapa? Karena memang ini sudah berulang-ulang permasalahan ini. Pada saat kemudian ditutup oleh pemerintah Kota Cilegon tapi kemudian buka kembali dan sebagainya, itu seolah-olah memang tidak ada ketegasan dari pemerintah Kota Cilegon. Penindakan harusnya bisa dilaksanakan dengan tegas gitu. Jangan sampai kemudian karena ketidaktegasan pemerintah, maka yang muncul adalah gejolak di masyarakat bertindak sendiri, bahkan mungkin akan bisa cenderung lebih anarkis lagi begitu, demi untuk menjaga nama besar Kota Cilegon sebagai kota santri tersebut. Ya itu yang buat semalakaman. Iya, dibiarkan rakyat mati, ya kan? Dilarang, ya itu ada konflik-konflik di masyarakat, mesti begitu. Kalau keuntungan sebenarnya sama sekali tidak ada. Dan kalau kita melihat agama, ada kaidah usul fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik keuntungan, manfaat. Bagi masyarakat Cilegon yang sudah memiliki pendidikan yang cukup, saya kira akan bisa beradaptasi gitu. Cuma kan masalahnya masih banyak masyarakat yang secara standar pendidikan juga masih kurang memadai. Itu memang pemerintah sudah berusaha untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Kota Cilegon, diantaranya dengan menggratiskan SPP dan uang pendaftaran, dan ke depan juga ada beasiswa dan gratis semua swasta sama madrasah. Terus kita penuhi, misalnya dari segi sarana pendidikan, masih banyak di Cilegon yang sekolah-sekolahnya nggak memenuhi syarat dari segi gedung maupun peralatan yang lain. Seperti misalnya di SMA Negeri 1 juga sama. SMU 1 itu meskipun dia favorit, tetapi kalau kita lihat di dalamnya bagus-bagus sudah banyak rusak, gedung-gedung sudah banyak rusak. Kemudian dari segi pengajar ini juga kualitasnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan, kurang maksimal pengajar guru. Ke depan kita ingin berusaha guru-guru ini harus bisa meningkatkan kualitasnya, ya, untuk supaya bisa mendidik anak didik kita ini menjadi pintar ke depannya. Kita berharap dari segi pendidikan ini pemuda-pemuda atau anak-anak Cilegon ini minimal itu SMU ya, karena kita akan banyak masuk industri besar. Geger Cilegon, perjuangan para santri. Geger Cilegon, kini hilang di telan zaman. Menangis mungkin di alam sana, para santri yang dulu perkasa. Merasa mungkin di alam sana, melihat cucunya semakin. Mega proyek kemarin itu adalah program pemerintah periode 2005-2010. Ada terminal terpadu
ada Pasar Baru, Pasar Keranggot, kemudian ada Jalan Lingkar Selatan, kemudian RSUD ya. Secara masalah pembangunan kota Cilegon ya, kita harus mengapresiasi juga bahwa sejak ditetapkan sebagai kota otonom gitu, bersama dengan Depok pada saat itu, kita melihat ada ide-ide besar gitu ya, dari pemimpin yang ada di wilayah kota Cilegon ini, the founding fathers yang ada di sana melihat pentingnya proyek-proyek besar itu yang kemungkinan besar akan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kota Cilegon sendiri, kemudian secara otomatis juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu kita apresiasi. Nah, ide-ide besar itu harus menjadi satu motivasi kita sesungguhnya untuk bisa menjadikan Cilegon sebagai kota yang cukup besar ke depan. Tetapi ternyata memang harus kita akui juga, dan mungkin juga pemerintah harus mengakui juga, 2 periode Pak Safaat kemudian dilanjutkan dengan sekarang Pak Iman Aryadi itu masih belum bisa secara maksimal menjadikan ide-ide besar dalam bentuk proyek-proyek besar tadi itu dalam bentuk program yang terrealisasi dengan baik, kemudian terencana dengan baik dan sebagainya, yang pada akhirnya itu harusnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita lihat misalkan Jalan Lingkar Selatan ya. Semenjak itu dibangun sampai sekarang, terus terang masyarakat Cilegon belum bisa menikmati secara baik fasilitas itu karena kerusakan yang luar biasa di sana menjadikan belum bisa diakses oleh masyarakat secara maksimal. Kemudian yang kedua, Terminal Terpadu Merak yang kita harapkan bisa menjadi bagian dari pusat pengelolaan transportasi gitu ya, yang itu terkoneksi langsung dengan Pelabuhan Merak secara lebih baik lagi, ternyata juga tidak bisa dioptimalkan karena kita lihat dari sisi bangunannya, kemudian konsepnya segala macam itu juga belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga misalkan seperti Pasar Keranggot ya, sebagai sebuah tempat transaksi masyarakat kota Cilegon sendiri yang ada pusat kota begitu, seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat setempat sekaligus bisa menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi. Tapi ternyata juga sampai sekarang juga dari sisi fisiknya saja itu belum bisa dikatakan sebagai pasar yang representatif gitu untuk pembangunan ekonomi. Dan masih banyak lagi seperti yang lainnya program yang dikatakan sebagai kecelakaan ini besar dari pemerintah kota Cilegon. Harusnya ada korelasi antara peningkatan PAD dengan kesejahteraan. Harusnya. Kalau tidak ada korelasi, maka ada yang salah. Ya. PAD sampai sekarang sudah 325 miliar. APBD, maksudnya PAD juga ditambah dengan bantuan provinsi pusat, itu kita sudah mencapai 970 miliaran, hampir 1 triliun. Jadi harusnya ini membuat kesejahteraan masyarakat Cilegon bertambah. Kemiskinan kita masih sekitar 15.000. Terakhir catatan tahun 2011 13.000. Nah, kemiskinan ini PR pemerintah yang harus kemudian mengentaskan kemiskinan ini. Kemiskinan dengan pengangguran itu korelasi otomatis ya. Kalau pengangguran menurun, yang salah kemiskinan juga menurun. Nah, yang dalam APBD setiap tahun kita programkan dari segi PAD dulu ya. PAD itu potensi Cilegon ini masih sangat tinggi, bisa naik terus. Bahkan ke depan bisa sampai di atas 1 triliun. Nah, potensinya sangat banyak. Karena kenapa? Karena Cilegon itu kota industri, kota jasa, dan kota perdagangan. Sehingga program pemerintah harusnya untuk meningkatkan PAD itu bisnisnya bisnis tentang jasa dan perdagangan.
Jalan kaki lumayan jauh. Jalur saya mana? Mana gedung paling kecil? Nanti ya. Ada belok nanti. Ngomong aja masuk ke pintu. Jalan kaki lumayan jauh. Lumayan. Ya, saya pernah melakukan riset ya untuk kebutuhan bagian dari disertasi saya itu. Saya desain penataan kawasan industri menuju standar Eco-Industrial Park istilahnya. Kemudian kita lakukan analisis stakeholder. Nah, memang di situ peran pemerintah kayak Cilegon itu termasuk yang dominan sebagai regulator. Bagaimana misalkan penerapan pajak penggunaan air tanah kan harus dikomunikasikan dengan baik dengan industri sendiri juga memiliki peran yang dominan juga untuk keberlangsungan industri. Nah, ini yang harus terus dikomunikasikan, kesepakatan ya. Misalkan pajak penggunaan air laut untuk cooling water di industri kan diberikan bukan pajak, misalkan ada dilakukan perda. Nah, ini harus komunikasikan dulu seberapa besar. Nah, ini yang mungkin saya kira baik pihak industri maupun pemerintah daerah sama-sama memiliki punya kepentingan. Jadi harus dijaga ini. Jangan sampai misalkan industri merasa tertekan oleh kebijakan pemerintah daerah, kemudian misalkan memberhentikan pengoperasian pabrik, kan banyak juga resiko. Pengangguran, kemudian investasi juga tidak berdampak bagi pendapatan asli daerah kan gitu. Jadi ini komunikasi harus terus dibangun antara pemerintah dengan pihak industri, sinergitasnya dari situ. Kalau hemat saya sebetulnya menyikapi kota Cilegon ini, ya, kalau memang Cilegon ini gelap, saya akan pasang lampu saja. Akan saya pasang lampu dan saya akan terangkan lampu. Insya Allah namanya binatang-binatang kalau sudah mulai terang, ya, mereka tahu, ya, tidak gelap lagi, mereka akan lari dengan sendirinya. Gitu. Nah, jadi siapa yang menjadikan lampu penerang ini di kota Cilegon ini? Ini saya mendambakan, yaitu anak-anak muda yang harus bermunculan menjadikan lampu penerang untuk mewakili daripada kota-kota Cilegon ini. Gitu. Karena Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka apabila melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan. Tangan itu adalah salah satu power, satu kekuatan, itu pemerintah eksekutif yang punya wewenang full gitu ya. Nah, para penegak hukum gitu kan. Terus fabilisani dengan lisan. Lisan itu para daiyah atau para anggota dewan yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat, keinginan rakyat, yang kekuatannya cuma dengan lisan, gitu. Nah, itu kami hanya menyampaikan, kami sudah menyampaikan dengan lisan. Nah, terus yang terakhir itu wabiqolbihi dengan hati, dan diancam sama Rasul dengan hati itu wadzalika daful iman, selemah-lemahnya iman. Saya doakan PKS tetap jaya, gitu ya, sesuai dengan visi dan misinya. Mudah-mudahan bisa berlaku adil dan bisa mensejahterakan kota Cilegon yang sangat saya cintai ini. Kami sudah merasa bahwa kami adalah bagian dari entitas politik yang ada di kota Cilegon ini. PKS di kota Cilegon ini sebagaimana PKS di tempat-tempat yang lain, gitu ya.
selalu berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik itu kepada pemerintah maupun kepada masyarakat secara langsung. Nah, dalam konteks tadi apa yang ditanyakan, misalkan terkait dengan ulang tahun PKS atau milad PKS sekarang sudah mencapai usia 15 tahun, yang mana kita sudah melaunching slogan baru yaitu cinta, kerja, dan harmoni. Maka sesungguhnya ini adalah tindak lanjut dari tagline yang sebelumnya, bersih, peduli, dan profesional gitu. Karena dengan kata cinta, maka ingin kita tunjukkan bahwa PKS ini juga mencintai masyarakat Kota Cilegon. Dengan kita buktikan begitu banyak kegiatan-kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan pada masyarakat Kota Cilegon. Bahkan itu jauh sebelum teradanya masa-masa kampanye gitu. Setiap kali kita mencoba untuk masuk ke masyarakat, memberikan kontribusi yang besar pada masyarakat sebagai wujud transformasi Kota Cilegon.